Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Itu tafsirnya, ya. Tapi kalau nanti nahnu ini dirubah makna, nahnu ini dirubah bukan menjadi kami lagi, ini kan fatal artinya. Bukan begitu. Nahnu tetap kami, tapi kami ini siapa? Yaitu Allah dan malaikat. Nah, ini namanya tafsir, teman-teman. Ini penjelasan dari beberapa asatidz salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembahasan terbaru nih dari Mas Heri Pras yang menjunjung tinggi para ustadz-ustadz salafi wahabiyah. Pembicaraannya tentang masalah takwil dan kemudian tafsir ya. Secara spesifik Mas Heri Pras memberikan penjelasan tentang masalah ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Jadi kita kupas tuntas dengan lafadz anzalna. Anzalna ini ya, domirna ini menjadi pembahasan yang secara spesifik dari Mas Heri Pras. Kita simak dulu penjelasan dari Mas Heri Pras bagaimana substansi yang harus dilakukan ketika pemunculan domirna dalam Al-Quran ya. Jelas domirna itu nisbatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidaklah saya turunkan atau tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu Nabi Muhammad litashqa, untuk untuk mencelakakan atau menjadi orang yang celaka, illa tadzkiratan liman yakhsha ila akhiril ayah. Tapi ini kok aneh ya apa yang disampaikan Heri Pras. Kita simak dulu. Ada yang merubah makna, ada juga takwil yang hanya menafsirkan begitu. Contohnya seperti ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Itu kan tidak perlu dirubah maknanya. Itu kan jelas mengatakan kalau Allah menurunkan, Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Melalui siapa? Melalui malaikat. Ketika Allah menyebutkan kalimat kami, itu artinya tafsirnya Allah itu satu. Tapi kenapa menyebut kalimat kami? Nah, ini ditafsir, yaitu Allah bersama malaikatnya. Allah yang menurunkan melalui malaikat Jibril. Begitu, nahnu. Jadi Allah yang mengutus Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Itu tafsirnya, ya. Tapi kalau nanti nahnu ini dirubah makna, nahnu ini dirubah bukan menjadi kami lagi, ini kan fatal artinya. Bukan begitu. Nahnu tetap kami, tapi kami ini siapa? Yaitu Allah dan malaikat. Nah, ini namanya tafsir, teman-teman. Ini penjelasan dari beberapa asatidz salafi. Ya. Terima kasih Mas Heri Pras ya. Jadi gini, dalam kaidah sorfiyah atau al-amsilah atau tasrifiyah ya, tentunya dalam permasalahan ini banyak diketahui oleh anak-anak santri tingkat ibtidaiyah ya, yang mengkaji masalah sorof atau tasrif ya. Waki daripada na itu adalah mutakallim ma'al ghair dan kemudian awil ma'azzam nafsuhu atau awil ma'azzim nafsahu. Kita berbicara fakta bahwa ayat itu memang Allah lah yang menurunkan dan kemudian yang redaksi tersebut memang nisbatnya kepada Allah. Anzalna ya. Jadi kalau terjemahannya itu tidaklah kami menurunkan Al-Quran, jadi seperti itu. Jadi yang menjadi persoalan adalah domirna kemudian diterjemahkan kami. Dan faidahnya itu, kalau pembahasan secara umum domirna ya, domirna itu satu, ada yang mutakallim ma'al ghair dan kemudian awil mu'azzim nafsahu, awil mu'azzam nafsahu. Jadi yang pertama adalah memang mutakallim ma'al ghair, jadi bukan satu orang, tapi domirna itu ya kami, ada beberapa orang. Dan kemudian awil mu'azzim nafsahu, awil mu'azzam nafsuhu, atau memang dalam rangka untuk takzim, memuliakan ya. Kita tahu ya ayat tersebut memang Allah yang mengungkapkan, dan kemudian firman Allah otomatis itu tertuju kepada Allah. Allah itu ya satu, jadi ma anzalna, tidak mungkin hal itu ranahnya kepada mutakallim mal ghair, jadi seperti itu ya. Jadi di sini memang secara spesifik bukan mutakallim al ghair, akan tetapi awil mu'azzam nafsuhu atau awil mu'azzim nafsahu.
dalam rangka untuk mengagungkan. Kita tahu ya Allah itu ta'zim, mu'azzam, diagungkan. Jadi seperti itu. Kemudian dengan beberapa penjelasan ini saya korelasikan dengan apa yang disampaikan Harry Pras, ini kok kurang cocok ya. Entah Harry Pras ini mengutip dari golongan Salafi atau bagaimana, sehingga dikatakan bahwa kami ini adalah Allah dan malaikat. Jadi Allah menurunkan lewat malaikat. Jadi arti dari kami yang menurunkan, tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk mencelakakan, illa tazkiratan lima yakhsha, terkecuali sebagai tazkirah kepada orang yang takut kepada Allah. Jadi substansi kami ini, substansi yang disampaikan oleh Mas Heri Pras bahwa nah ini yang bermakna kami kok diarahkan kepada Allah dan malaikat. Ini tafsiran dari mana kalau seperti ini? Ini kan sudah ketahuan kalau memang ini bukan dalam ranah kajian ilmiah yang disampaikan oleh Heri Pras. Maksudnya ilmiah bukan sesuai dengan pemahaman di pesantren ya, karena domirna itu ya wakilnya atau wajahnya adalah mutakallim al-ghair ya, atau awil mu'azzam nafsuhu atau awil mu'azzim nafsahu. Dalam kajian tafsir, substansi lafadzna ketika dalam Al-Quran itu ketika nisbatnya kepada Allah maka itu litta'zim dan kemudian littafkhim. Jadi seperti itu ya. Ya kita tahu lah Allah itu yang maha agung. Jelas ini. Anak kecil sudah tahu kalau dalam masalah konteks ini tidak perlu untuk kita persoalkan. Itulah memang yang perlu kita sampaikan, dan ini pemahaman yang menurut pemahaman saya sesuai dengan beberapa kajian-kajian para ulama khususnya dalam kajian nahwu dan kemudian shorof atau kitab al-amsilah at-tasrifiyah ya. Jadi huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kan seperti itu ya. Kalau ana lil mutakallim wahdah, memang untuk sendirinya. Kalau nahnu itu mutakallim al-ghair atau awil mu'azzim nafsahu awil mu'azzam nafsuhu. Jadi sama saja ya. Jadi secara spesifik kita paham bagaimana kajian Al-Quran ketika domirna itu dinisbatkan kepada Allah dan Allah yang memfirmankan, maka jelas bukan nahnu kami itu berisikan Allah dan malaikat. Wah, bahaya ini. Pemahaman yang seperti ini kalau kita pahami secara gramatika sudah tidak pas ya. Tapi saya menyampaikan seperti ini tetap ada orang-orang yang tidak sepakat dengan yang saya sampaikan. Pasti. Tapi kepastian itu ya tetap dari kelompok Salafi Wahabi. Nah, memang notabene pemikirannya tidak sama dengan kajian-kajian di pesantren. Jadi inilah kalau kita memahami bagaimana orang menyimpulkan sesuatu dengan bersumber kitab, Al-Quran, kemudian hadis, tafsir, syarah hadis, dan kemudian maqalatul ulama ya, secara tasawuf dan juga fikih. Pasti kita tahu bagaimana orang ketika membicarakan hukum tanpa pengetahuan yang sangat begitu sempurna dan maksimal. Bukan berarti saya sempurna, tidak. Tapi sesuai pengetahuan saya, yang namanya domirna atau nahnu, kalau secara kajian Mas Heri Pras itu, ini kok diarahkan kepada Allah dan malaikat, ini pemahaman dari mana? Ini kan sangat disayangkan ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini reaction saya kepada Heri Pras atau Mas Heri Pras lah, yang seringkali menjunjung tinggi ulama-ulama Salafi Wahabi, karena mereka itu adalah Islam murni katanya, mengikuti Rasulullah dan Allah, karena mereka itu tidak mau mengutip maqalatul ulama. Yang mereka tendensikan adalah qala Rasulullah, qala Allah taala. Jadi seperti itu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar tidak terjadi pemahaman yang amburadul, kurang tepat, perlu saya jelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.